Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bedah buku kita. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, 50 hadis terpenting dalam Islam dan penjelasannya. Ini sebenarnya buku ringkasan dari buku yang sangat besar, namanya Jami' al-Ulum wal Hikam. Buku ini sangat besar sekali dan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan di dalamnya dan hikmah-hikmah yang dicatat, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Hambali rahimahullah. Namun di sini 50 hadis terpenting ini dikenal dengan mukhtasarnya, ringkasan daripada buku yang besar itu. Jadi akan kita bahas 50 hadis dan alhamdulillah kita sudah selesaikan 3 buah hadis dari 50 itu. Dan hadis terakhir yang kita bahas di nomor 3 masalah rukun Islam. Sekarang kita akan masuk hadis nomor 4 berhubungan dengan masalah penciptaan manusia. Seperti biasa saya akan baca dulu hadisnya, baru kita coba korek mutiara ilmunya dan juga pendapat-pendapat berhubungan dengan masalah hadis ini. Di halaman 43 bagi yang pegang bukunya di hadis nomor 4, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqah مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وعجله وشقي أم سعيد وشقي أو سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Terjemahannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW menuturkan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama, maksudnya 40 hari. Kemudian Allah mengirim seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan ia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat rezekinya, amalnya, ajalnya, dan dalam kurung takdirnya menjadi sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, maksudnya kata Nabi SAW itu, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan para penghuni surga, hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Akan tetapi catatan mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas ia memasukinya. Dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan atau takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, lantas ia memasuki surga tersebut. Hadis ini tentu hadis yang sangat masyhur yang harus kita pelajari, makanya masuk dalam 50 hadis terpenting yang harus kita ketahui, karena masih banyak orang yang belum faham kenapa dia ada di muka bumi ini, bagaimana proses penciptaannya, dan juga tentunya bagaimana pengaturan rezeki, ajal, amal, dan juga ya, orang itu bahagia atau sengsara. Bagaimana memahaminya semua ini? Dan apakah berarti di sini ada kezaliman tanda kutip dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menzalimi siapa yang dia inginkan dari hambanya, misalnya dia bahagia, dia sengsarakan, dan ada juga orang yang dibahagiakan sesukanya, ataukah memang ada makna-makna tertentu yang perlu kita fahami sehingga tidak ada kesalahfahaman. Nah, ini yang perlu kita jelaskan di dalam hadis ini tentunya. Yang pertama dikatakan hadis ini disepakati kesahihnya oleh Bukhari dan Muslim serta diterima oleh kaum muslimin. Kata Ibnu Rajab rahimahullah,
Hadits ini menunjukkan bahwa selama 120 hari janin mengalami perubahan dalam 3 tahapan. Setiap tahapannya berlangsung selama 40 hari. Pada 40 hari pertama ia berwujud masih dalam bentuk mani. Kemudian pada hari ke-40 kedua berubah menjadi gumpalan darah. Kemudian pada 40 ketiga berubah menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 120 hari malaikat meniupkan ruh padanya dan menulis untuknya 4 kalimat. Kita mulai dulu rincikan hadits ini. Dari hadits ini, seperti biasa coba kita korek dulu mutiara ilmunya, dan bagi yang pegang buku tentu bisa catatan kecil yang bisa kita ambil ya. Pelajaran yang pertama bisa diambil adalah adanya julukan Nabi Muhammad SAW dengan As-Sadiqul Masduq. Bisa dilihat bahasa Arabnya enggak? Coba lihat, kalau lihat bukunya itu ada bahasa Arabnya ya. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Lihat enggak itu? Yang pegang buku ya. Nah, kalau diterjemahkan di terjemahan kita itu ada dikatakan dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Ini memang julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seluruh orang Mekah mengenal beliau dengan as-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan terpercaya karena memang semasa hidupnya semua tidak pernah berbohong dan selalu saja menjaga amanah. Dua hal ini kalau terkumpul pada diri seseorang maka dipastikan hidupnya sempurna. Dia selalu jujur dan dia selalu menjaga amanah. Gitu kan? Ada orang mungkin jujur dalam tutur katanya tapi belum tentu dia amanah dalam menjaga ya hal-hal yang harus dijaga, seperti misalnya kalau diamanahkan uang atau atau pesan misalnya tapi dia tetap berkhianat, maka itu belum dianggap sempurna. Atau ada orang mungkin kalau diamanahkan barang dia jaga tapi belum tentu dia jujur dengan lisannya misalnya. Maka kita mempertemukan keduanya dan ini sifat yang sempurna dari jiwa dan diri Nabi Muhammad SAW. Makanya pernah terjadi di Mekah, Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi Ka'bah itu mau rubuh ya bangunannya karena sudah sangat rapuh. Ada yang mengatakan karena banyaknya kain kiswah yang dimasukkan, banyaknya kain kiswah yang ditaruh di Ka'bah sehingga menjadi berat. Dulu itu tahu kiswah ya, kain hitam yang membungkus Ka'bah. Nah, dulu di masa dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus jadi nabi, itu setiap ada raja-raja Bapak Ibu sekalian kalau datang ke Mekah, mereka menyumbang kiswah. Nah, kiswah itu untuk menghormati raja sebelumnya tidak dicopot, ditumpuk-tumpukin sehingga jadi banyak dan bangunannya jadi mau rubuh gitu ya. Ada juga yang mengatakan sebabnya adalah karena ada seorang wanita, dia bakar dupa. Kemudian tidak sengaja apinya itu kena kiswah Ka'bah sehingga terbakar. Jadi bangunannya juga ikut terbakar gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih, itu pernah terjadi seperti itu. Maka orang-orang Quraisy sepakat waktu itu, ini sebelum Nabi Muhammad SAW itu jadi Nabi ya. Kemudian mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, mengumpulkan orang-orang Quraisy selalu mengatakan, ayo kita kumpulkan harta kita semuanya supaya kita bisa untuk bangun kembali Ka'bah. Maka dikumpullah harta-harta yang banyak waktu itu. Namun pada saat mereka sudah mulai mau membongkar Ka'bah, mereka temukan dalam Ka'bah ada seekor ular yang badannya berwarna putih, badannya berwarna hitam, kepalanya berwarna putih, yang menyerang semua orang yang coba mendekat. Maka Abdul Muttalib mengatakan, mengumpulkan kembali lalu berkata, coba kita cek harta-harta ini apakah ada tercampur dengan harta haram. Lalu mereka pun mengeluarkan yang masing-masing orang mengeluarkan yang mereka anggap harta haram, dikeluarkan gitu ya. Maka yang tersisa dari harta mereka itu sangat sedikit. Mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh seperti awal karena banyaknya harta-harta haram yang bertumpuk satu sama yang lain gitu. Nah, pada saat itu waktu mereka sudah keluarkan harta yang haramnya, maka Allah datangkan seekor burung, seingat saya dari arah timur, yang berwarna seperti ular itu lalu mencengkeram ular tersebut lalu membawanya pergi. Sehingga mereka mulai bisa membangun Ka'bah gitu ya. Dan yang pertama dalam buku-buku sejarah dikatakan membongkar bangunan Ka'bah itu adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah, karena memang orang-orang Mekah pada takut jangan sampai nanti mereka kena kutukan atau kena hukuman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibangunlah Ka'bah setelah itu. Nah, waktu dibangun karena uang mereka nggak cukup, maka bangunan Ka'bah menjadi seperti ukuran kita sekarang. Dulu Ka'bah itu ukurannya sampai di Hijr Ismail.
Nah, Hijr Ismail yang ada 3 lampu itu dulu Ka'bah semuanya. Ya. Tapi waktu uang mereka nggak cukup, akhirnya mereka cuma bisa bangun seukuran sekarang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan atau berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena kaummu hai Aisyah, maksudnya Quraisy itu, ya baru saja mengenal Islam, maka aku akan kembalikan bangunan Ka'bah kepada bangunan Ibrahim yang awal. Maksudnya full semuanya. Makanya kalau kita sholat berjamaah sama imam, pasti Hijr Ismail ditutup. Nggak boleh, karena kalau orang dalam Hijr Ismail berarti di depan imam, itu kan dalam Ka'bah. Ya, dan ada waktu-waktu tertentu di mana pintu Hijr Ismail dibuka, boleh orang masuk sholat di dalam, tapi saya tidak hafal jam-jamnya, itu ada waktunya gitu ya. Itu sebenarnya sama dengan orang sholat di dalam Ka'bah, dan Nabi SAW pernah mencontohkan di pembahasan kota Mekah, beliau sholat di dalam Ka'bah. Intinya begini, pada saat itu, waktu mereka sudah membangun Ka'bah, lalu mereka berselisih pendapat di siapa yang meletakkan Hajar Aswad duluan. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad duluan di Ka'bah. Nah ternyata mereka berselisih pendapat. Datanglah suku-suku Arab Quraisy yang tiba-tiba ada yang menyembelih domba, kemudian menumpahkan darahnya di wadah, lalu kemudian mereka mencelupkan tangan mereka seraya mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami maka terjadi pertumpahan darah. Nah, ada satu suku buat itu. Maka suku-suku yang lain melakukan hal yang sama. Sembelih domba, darahnya dituang di ember, mereka celupin tangannya lalu mereka angkat. Lalu mengatakan siapa yang menaruh selain kami akan terjadi pertumpahan darah. Hampir semua suku Arab, Quraisy waktu itu akan bertempur, saling bunuh-membunuh hanya karena masalah ini. Gitu. Dan ini kata ulama, ini berarti menandakan mereka memang saling memperebutkan kemuliaan Ka'bah. Gitu ya. Akhirnya waktu itu mereka bingung gimana caranya ini memecahkan. Ada satu orang kebetulan yang sangat dituakan, waktu itu umurnya sudah sekitar 120 tahun dan dituakan sekali oleh orang-orang Mekah. Dia menengahi waktu itu. Dia mengatakan begini saja, bagaimana kalau kalian ikut pendapat saya? Ikut pendapat saya. Maka mereka bilang silakan. Dia bilang kalau kalian setuju saya menghakimi, saya mengajak kalian semua sepakat siapa yang pertama masuk di pintu gerbang Mekah, ya, ada pintu namanya pintu Bani Syaibah, kita jadikan dia sebagai hakim. Terlepas dia dari suku mana. Pokoknya kalau ada yang masuk nanti setelah kita sepakat nih, mata kita semua menuju ke pintu gerbang Mekah, siapa yang pertama masuk itu yang kita tunjuk sebagai hakim kita. Subhanallah, yang masuk pertama Nabi Muhammad SAW. Ini cerita fase sebelum Mekah, sebelum fase kejadian sebelum fase kenabian. Yang menunjukkan memang orang-orang Mekah sebenarnya sudah tahu siapa beliau dan tahu julukannya As-Sadiqul Amin. Maka mereka mengatakan As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya, mereka ulangi 2 kali. Orang yang jujur dan terpercaya kami sudah ridho. Maka itu pertama kali Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah SWT depan Quraisy bagaimana orang-orang Mekah semua percaya pada beliau. Akhirnya beliau membuka jubahnya dan meletakkan di tanah, lalu beliau sendiri mengangkat Hajar Aswad ditaruh di atas kain tersebut, lalu meminta kepada semua kepala suku ikut partisipasi, pegang sudut-sudut kain. Ya, sehingga semuanya mengangkat menuju ke dekat Ka'bah, baru Nabi Muhammad SAW yang meletakkan batu tersebut. Ini salah satu riwayat berhubungan dengan julukan Nabi As-Sadiqul Al-Amin atau As-Sadiqul Masduq, ya, orang yang terpercaya, jujur dan terpercaya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya proses penciptaan manusia. Dan bagaimana proses ini sudah Allah atur dan tidak akan pernah ada yang bisa mengubah prosesinya. 3 kali 40 hari. 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua itu adalah ya, gumpalan darah, dan 40 hari ketiga gumpalan daging. Dan sekarang ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan itu. Bahwasanya prosesi bertemunya sperma sama sel telur itu, di awal sekali sperma itu berjuang untuk mencari sel telur. Ya, dari sekian miliar sperma yang terlepas tuangkan itu akan mencari sel telur. Dan sel itu tuh tipis sekali seperti debu. Dan berada di lipatan-lipatan rahim. Maka kuasa Allah, kata para ilmuwan, sperma ini seperti punya perintah khusus untuk mencari mana sel telur tersebut. Tetapi karena di rahim wanita itu semua Allah kasih zat yang memang melindungi rahim itu, maka banyak sekali sperma yang mati. Nggak bisa sampai ke sel telur. Biasanya yang sampai cuma 1. Ya kalau ada lepas dari 1 berarti akan kembar 2 atau 3 gitu ya. Tapi tidak akan pernah lebih. Padahal sebenarnya jumlah sperma itu yang dilepaskan bisa miliaran. Sangat banyak. Dalam gumpalan-gumpalan itu banyak sekali sperma kecil yang merupakan intisari manusia.
Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, perjuangan sperma itu punya perjalanan jauh untuk menemui sel telur. Makanya prosesinya 40 hari. Kemudian setelah bertemu pun sel telur itu, saya pernah lihat dokumenter ilmiahnya itu digambarkan sperma mirip seperti satu alat yang ada ekornya mendorong dia. Ya, dan nanti pada saat dia tersentuh dengan sel telur, dia akan melepaskan ekornya. Karena kalau tidak dia akan merusak sel telur itu. Lalu kemudian di dalam sel telur dia akan terbuka, di bagian kepalanya ada inti daripada sperma itu lagi yang dilepas yang akan membuahi. Nah di saat itulah dia akan berubah menjadi gumpalan darah setelah 40 hari. Nah setelah itu 40 hari prosesi darah itu terus saja proses perkembangannya sampai 40 hari ketiga berubah menjadi gumpalan daging. Nah setelah itu baru ditiupkan ruh dan mulailah prosesi pembentukan tulang-tulang, kemudian pembentukan otot-otot, tulang saraf, baru kemudian kulit. Nah semua itu prosesi keajaiban yang dari penciptaan manusia tentunya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian kenapa kalian tidak lihat keajaiban itu. Itu pelajaran yang kedua, adanya prosesi penciptaan manusia, dan ini menunjukkan kemaha kebesaran Allah dan tidak bisa sama sekali manusia membantah ini. Tidak ada manusia kecuali melalui proses ini. Ya. Tentu ada Nabi Isa dan Nabi Adam yang dikeluarkan. Karena Nabi Adam Allah ciptakan langsung dari tanah. Ya, begitu juga dengan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi Isa diciptakan juga dengan kata-kata kun fayakun. Jadi maka jadilah walaupun bahan dasarnya tanah. Tapi selain mereka ini semuanya manusia sama prosesnya. Sama prosesnya. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ilmuwan sekarang itu rata-rata orang-orang ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Dan kata ulama muslim, hikmahnya adalah mereka yang mengadakan penelitian di langit, penelitian di bumi, penelitian di tubuh manusia, di hewan-hewan, di tumbuh-tumbuhan, di kedalaman lautan, karena mereka belum yakin ada Allah. Sehingga Allah akan sampaikan mereka ke sebuah titik di mana oh ini sangat luar biasa, ya, keajaiban dalam penciptaan, sistem penciptaannya, pencernaannya, pertahanannya dan segala macam. Jadi satu ilmuwan itu kadang-kadang mengadakan penelitian puluhan tahun hanya meneliti sistem pencernaan seekor hewan misalnya, atau pertahanannya atau yang sejenisnya. Nah ini pelajaran besar yang bisa kita ambil. Yang kedua, prosesi penciptaan ini berarti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya pencatatan atau peniupan ruh. Kita terdiri dari jasad dan ruh, ya. Jasad ini ibarat kendaraannya, gitu kan. Ruh adalah bahan bakarnya, gitu ya. Sehingga tidak bisa jalan kendaraan tanpa bahan bakar. Nah, gitu. Nah, nanti kalau kita meninggal, ruhnya dicabut, jasadnya akan dikembalikan ke tanah. Nanti kalau kita dibangkitkan, kita akan diberikan jasad baru. Diberikan jasad baru. Ya, semua kita akan kembali kepada postur ayah kita Adam, 60 siku ke langit atau sekitar 27,5 meter. Dan tidak ada lagi orang yang cacat pada saat itu. Kecuali nanti naudzubillah setelah mereka masuk ke neraka, ahli neraka, maka dipastikan mereka akan cacat karena siksaan-siksaan yang ada. Tapi sebenarnya orang akan dikembalikan kepada ciptaan Adam alaihissalam. Dan disepakati oleh para ulama, Adam adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Paling tampan, paling bagus, semuanya lah, kulitnya, rambutnya, matanya, segala macam. Semua keindahan itu. Lalu Allah bagikan sebagiannya kepada Hawa. Ya, dibagikan sebagian kepada Hawa, karena Hawa bagian daripada Adam alaihissalam. Ya. Makanya pengembalian kita di hari kiamat seperti Adam itu maksudnya kembali kepada kesempurnaan ciptaan makhluk. Nah, ada ruh. Nah ruh ini kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ditanyakan kepada Muhammad tentang ruh, katakan dia adalah urusannya Allah. Allah lebih tahu. Kita imani dia ada. Tapi yang jelas membuat kita sekarang bisa berbicara, bergerak adalah ruh. Nah pada saat kita meninggal, ruh kita dicabut dari jasad, maka jasad sudah tidak bisa lagi berfungsi. Karena dia yang menggerakkan itu. Ya. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah apakah siksa kubur itu dialami oleh ruh dan jasad atau ruh saja. Itu kuasa Allah SWT. Karena memang jasad dihancurkan oleh tanah, ruh dikembalikan ke dalam kuburan. Nanti hari kiamat baru ditiupkan kembali ke jasad yang baru. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian lagi. Nah seperti itu. Baik, pelajaran selanjutnya yang keempat adalah tentang masalah pembagian dan pengaturan takdirnya. Disebutkan situ rezeki, kemudian amal, kemudian ajal, kemudian apakah dia sengsara atau bahagia. Baik, kita bahas yang pertama rezeki dulu. Ya. Rezeki ini semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan, itu namanya rezeki. Jangan pernah patok rezeki itu hanya duit atau uang saja.
Sehingga banyak orang badannya sehat, dianggap dia belum dapat rezeki. Ada orang mungkin dikasih umur yang panjang, dianggap, tapi karena dia hidupnya miskin secara materi, dianggap dia belum dapat rezeki. Misal contoh. Ada orang belum menganggap kesehatan sebuah rezeki. Ya, waktu luang, sempurnanya fisiknya, ya, mata bisa melihat, telinga mendengar, dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang perlu digarisbawahi kalau dia bagian dari rezeki. Jadi rezeki itu semua yang bisa membuat roda kehidupan bisa berjalan. Nah itu yang dimaksud di sini, ya, rezeki. Dan rezeki sudah Allah tentukan semuanya, kadarnya. Sudah Allah tentukan kadarnya kalau kita akan mendapatkan. Kalau rezeki kita akan mendapatkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan. Kalau seteguk air itu adalah rezeki Bapak Ibu sekalian akan sampai kepada Bapak Ibu tanpa ya ada yang bisa mengambilnya. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita. Rezeki itu pasti akan sampai kepada kita, mau atau tidak mau, ya. Ada seorang syekh di Saudi menyampaikan sebuah kisah bahwasanya ada seseorang jalan di padang pasir, lalu kemudian dia menengok ke sebuah sumur, lalu dia jatuh ke dalam. Setelah itu dia teriak-teriak minta tolong dikeluarkan. Orang-orang, ada sebagian orang lewat lalu dikeluarkan. Begitu dikeluarkan dari sumur, ditanya, kenapa kamu seperti orang cerita? Saya tadi nengok, kemudian saya jatuh, kemudian saya minta tolong. Dia cerita. Lalu orang-orang karena kesian dikasih dia sebotol air. Lalu dia minum. Setelah dia minum, subhanallah dia meninggal dunia. Ya. Kata syekhnya, Maha Suci Allah yang sudah menentukan takdirnya. Dia harus minum air itu dulu baru dia meninggal dunia. Harusnya dia kalau meninggal pada saat jatuh dalam sumur. Tapi dia masih mendapatkan rezeki tersebut. Ya. Rezeki ini walaupun sudah tercatat bukan berarti kita tidak ada ikhtiar. Karena ada rezeki yang datang tanpa kita ikhtiar. Seperti oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping gitu ya. Fungsi anggota tubuh semua, lidah kita masih bisa merasa, pedas, manis, hidung kita bisa membedakan wangi, busuk. Itu semua rezeki. Berfungsinya kemaluan kita, berfungsinya semualah, fungsi sistem pencernaan dan segala macam. Ini semua rezeki gitu ya. Itu tanpa kita minta Allah kasih. Ya. Allah ada yang memang melalui ikhtiar kita. Kayak misalnya orang sengaja sekolah, kemudian supaya dia dapat pekerjaan. Orang sengaja buka usaha bisnis lalu dia dapat. Semua itu adalah rezeki yang sudah Allah tentukan. Jadi kalau orang misalnya mencari ikhtiar untuk ambil kuliah jurusan tertentu lalu dia ingin bekerja, dia tentukan dia akan kerja di tempat ini karena dia dapat penawaran misalnya ada 3 perusahaan, gajinya beda-beda, dia pilih perusahaan B misalnya. Nah itu berarti dia mencari rezekinya, dia ikhtiar. Dan Allah sudah tentukan rezeki dia nanti ada di situ sesuai dengan keluasan ilmu, bukan Allah memaksakannya. Nah ini perlu difahami baik-baik gitu ya. Kemudian amalnya, di sini maksudnya amal baik atau amal buruknya. Amal baik, amal buruk adalah pilihan kita. Misalnya Bapak Ibu hadir hari ini taklim, itu pilihan Bapak Ibu, bukan bisa tidak bisa hadir. Bisa sama amal buruk. Amal buruk itu seperti orang misalnya dia mencuri misalnya. Itu kan pilihan dia bisa saja tidak mencuri. Nah, Allah dengan keluasan ilmunya, Allah bisa tahu orang ini kalau saya ciptakan. Kayak saya misalnya, Allah sudah tahu Khalid ini diciptakan. Begitu saya kasih dia umur sekian misalnya, apa saja yang dia kerjakan selama dia hidup baik buruk saya sudah tahu. Allah sudah tahu. Dicatat sebagai takdir. Bukan Allah paksakan tapi sesuai dengan pilihan dia. Hari ini saya pakai baju ini, saya tidak tahu kalau kemarin saya akan pakai baju ini. Atau minggu lalu saya nggak tahu, atau bulan lalu saya nggak tahu. Tapi di Lauhil Mahfuz sudah tercatat. Hari ini saya akan pilih baju ini karena Allah tahu dengan keluasan ilmunya kalau kita akan pilih itu. Makanan, minuman, perbuatan, pergaulan itu semua kita yang tentukan. Ya. Jadi orang mau beramal saleh, orang berbuat dosa itu pilihan dia. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang memaksakan dia. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Ya. Jadi kita bisa beriman, bisa kufur. Jadi makanya orang ke surga neraka itu sebenarnya dia yang menentukan. Jadi nanti ahli neraka itu masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah karena dia sendiri yang berbuat. Dia sendiri yang berbuat. Nah itu amal. Ya. Oleh karena itu amal itu walaupun di sini dikatakan dicatatkan, berarti dicatatkan sesuai dengan keluasan ilmunya Allah apa yang akan dipilih dan dikerjakan oleh orang tersebut. Nah gitu. Kemudian ajalnya. Nah kalau ini tidak ada campur tangan kita sama sekali, tidak ada hubungan dengan af'al ibad, tidak ada perilaku hamba-hamba. Memang Allah tentukan di waktu itu, di tempat itu dia akan mati. Bagaimanapun keadaannya. Contoh misalnya orang itu ditabrak mobil.
Orang itu naik pesawat meledak, jatuh pesawatnya. Orang itu berperang ditebas lehernya. Contoh. Semua itu hanya sebab. Memang di waktu itu dia harus mati. Nah, fahami baik-baik ini. Jadi kalau misalnya ada ibu kita sakit, ayah kita sakit atau siapa saja kemudian meninggal dunia, misal, nggak bisa kita katakan, oh dia meninggal ya karena penyakit itu. Kalau dia tidak sakit itu mungkin dia tidak meninggal, nggak bisa. Karena walaupun dia tidak sakit di tempat itu di waktu itu dia harus mati. Makanya kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah ya memudahkan atau membuat dia punya hajat di tempat itu, dia pergi. Misalnya contoh, kita akan wafat di Surabaya misalnya. Di waktu itu Allah akan buat kita punya hajat di sana. Kayak misalnya orang pebisnis dianggap akan ada keuntungan besar, adalah sesuatu yang mendorong dia sehingga dia pergi sana baru dia meninggal dunia. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi Allah rengut nyawanya di tempat yang sudah ditentukan. Nah itu ajal. Dan tidak akan pernah bertambah sesaat, tidak akan berkurang sesaat. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, makna daripada hadis siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia silaturahim. Beliau mengatakan di sini panjang umur bukan 70 jadi 71. Tapi maksudnya keberkahan umur. Jadi kalau ada A sama B, si A itu selalu silaturahim, si B tidak silaturahim. Kita temukan sama-sama umurnya 70 tahun, tapi si A ini banyak keberkahan. Sudah bangun masjid, sudah banyak bantu orang, dan banyak keberkahan dalam umurnya. Karena dia silaturahim. Mungkin si B 70 tahun tapi tidak ada manfaat sama sekali. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan kejadian. Ya, itu cuma bahan ceritanya manusia. Tapi memang ajalnya datang. Kemudian yang terakhir adalah takdir menjadi sengsara atau bahagia. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala bukan paksakan. Semua takdir Allah baik. Jadi tidak ada takdir Allah yang buruk. Ya. Jadi kalau Allah itu menyuruh kita misalnya jujur, amanah, tanggung jawab, bersedekah, memaafkan dan segala macam. Itu kan itu perintah. Karena Allah sudah bilang kalau kamu jujur kamu dapat ini loh keutamaan jujur. Kamu sedekah ini keutamaan sedekah. Itu namanya kebahagiaan. Kita kalau pilih perbuatan itu kita dapat semuanya. Ini mencuri, ini membunuh, ini menggibah, ini dosa loh, bahaya begini misalnya. Nah kalau orang pilih dia sengsara. Dia ada masalah sama orang, dia masalah sama Allah Tuhannya karena dilarang. Jadi sebenarnya di sini dimaksudkan Allah takdirkan di situ pada saat dia baik sengsara atau tidak karena Allah tahu dengan keluasan ilmunya orang ini nanti kalau diciptakan jadi baik atau jadi buruk. Alaminya begitu dianya, pilihan dia. Maka dicatatlah seperti itu. Contoh misalnya ada hadits Nabi SAW begini. Tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan dia nggak mau ngemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis ya, kecuali Allah bukan pintu kemiskinan. Ini kan sudah disampaikan ya. Orang kalau iffah, mulia, Allah buka pintu kekayaan. Dia mau buka. Kalau dia mau terima pun satu balasan dia kasih jasanya dia. Dia bekerja misalnya. Dia mulia. Atau ada orang memang dia cuma mau minta, mengemis saja. Allah sudah bilang, Nabi sudah bilang ini kalau dia buat begini dia buka pintu kemiskinan. Kan dia sudah di sini dia bisa tentukan dia bisa bahagia atau dia sengsara. Bahagianya kalau dia mulia, dia tidak mengemis sama orang. Sengsaranya kalau dia mengemis sama orang. Nah seperti ini. Allah sudah tahu orang ini memang maunya mengemis. Orang ini maunya begini dan begitu. Nah, potensi ini ada dalam dirinya. Itu Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, waktu dia sudah mau binasa, Nabi Musa sudah memukul tongkatnya di Laut Merah dan air laut itu sudah menjadi dinding yang tinggi dan 12 bagian. Kan ada 12 dari suku keturunan Israel atau Bani Israel yang mereka supaya mudah jalan. Mereka supaya mudah jalan dari setiap suku jalan di satu jalanan sendiri gitu. Nah pada saat itu Fir'aun lihat dan dia tahu itu penyebabnya adalah tongkatnya Nabi Musa yang dipukulkan ke laut. Ini tidak masuk akal tapi ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Allah mampu mengerjakan apa saja, mukjizat. Nah pada saat itu Fir'aun bilang begini kepada pengikutnya. Bukankah saya pernah bilang sama kalian kalau saya adalah Rabbukumul A'la, Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan inilah sungai dan laut Mesir di bawahku. Lihat sekarang, air ini berdiri karena melihatku datang.
Dia makin sombong. Padahal dia tahu ini sebenarnya bukan dia di situ. Tidak ada campur tangannya. Allah sudah tahu Fir'aun akan ucapkan itu sebelum dia diciptakan. Di umur itu dia akan pilih itu. Sebenarnya dia waktu itu kata ulama, dia bisa kalau dia bilang, oh lihatlah kemahabesarannya Tuhannya Musa, Allah, ayo kita beriman. Dia selamat, tapi dia tidak mau, memang dia pilih itu. Nah pilihan dia ini Allah sudah tahu sebelum dia diciptakan. Dicatatlah dia sengsara atau dia bahagia. Ada sebaliknya, dari keluarganya Fir'aun yang beriman. Dalam Al-Quran digambarkan, istrinya Fir'aun, Asia, beriman. Gitu kan? Dia tentukan sendiri kebahagiaannya, selamatlah dia. Nah seperti itulah. Jadi jangan difahami sini sengsara sama bahagia, berarti sengsara ini Allah mau nggak mau orang ini dilahirkan pasti sengsara. Enggak. Allah sudah tentukan sesuai dengan ya apa yang Allah tahu dengan keluasan ilmunya. Karena semua takdir Allah baik. Semua Allah ini mau kita senang, Allah mau kita bahagia, Allah nggak mau kita sengsara. Makanya Allah turunkan syariat untuk memandu kita supaya bahagia dan menjauhi kesengsaraan. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kelima dalam hadis ya. Nabi SAW bersumpah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Maksudnya tinggal sebentar lagi dia mati, dia masuk surga nih. Karena dia sholat terus, dia ibadah terus gitu kan. Akan tapi catatan takdir mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni neraka lantas ia memasukinya dengan dalam neraka. Nah ini sama, jangan difahami paksaan Allah. Artinya orang ini, ada orang nih, dia beramal terus. Akhir hidupnya murtad misalnya. Kan ada orang begitu tuh, dia sendiri yang murtad. Atau akhir hidupnya dia tutup dengan perbuatan dosa lalu dia meninggal dengan itu. Ini kan dia sudah buat perbuatan ahli surga lalu dia meninggal dengan ahli neraka. Nah, di sini dimaksud adalah tetapi catatan takdir mendahulunya, maksudnya sudah ada dicatat oleh Allah SWT. Ini orang begini memang keadaannya, bukan Allah paksa, bukan Allah zalim kepada hambanya, bukan. Ya. Nanti dikasih contoh oleh Ibnu Hajar, ada orang di kejadian perang Uhud, Bapak Ibu sekalian, yang saya pernah temukan namanya dari beberapa ahli sejarah, itu namanya astagfirullah, Kazman. Orang ini penduduk asli Madinah, dia berperang di perang Uhud dan tidak ada satu musuh pun kecuali ditebas sama dia. Betul-betul luar biasa sampai sahabat-sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Orang ini harus jadi tebas sana, tebas sini gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW dengar Nabi mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Orang ini ahli neraka. Maka berkatalah beberapa sahabat, saya mau ikutin. Nah, ada sahabat yang ikutin, pengen lihat sahabat itu. Kok Nabi bilang ini ahli neraka sementara depan mata dia luar biasa, berperang jihadnya itu berani sekali dan banyak korbannya dari musuh. Ternyata orang ini sementara perang berkecamuk, dia sempat kena sabetan pedang, dia tidak tahan sakitnya, dia ke pinggir medan perang, lalu dia mengambil pedang, menusuk dirinya sendiri. Dia bunuh dirinya, lalu dia mengatakan, aku berperang untuk kaumku. Di sini orang ini, dia tutup hidupnya dengan bunuh diri. Sebelumnya dia sudah jihad. Maka perbuatan ini membuat bisa masuk neraka. Yang pilih bunuh diri siapa? Dia sendiri. Enggak pernah ada yang suruh dia bunuh diri. Bisikan syaitan oke. Tapi tidak pernah syaitan menjelma paksa dia atau apa. Dia sendiri. Allah pun mengingatkan bunuh diri itu enggak boleh, dosa besar dan segala macam gitu ya. Tapi dia memilih masalah itu. Sebaliknya kata Nabi SAW, dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Namun catatan takdir mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan ahli penghuni surga, lantas ia pun memasuki surga. Ini contoh yang terbaik adalah hadis Nabi yang menyampaikan tentang orang yang membunuh 99 jiwa. Itu yang paling bagus contohnya karena memang real sekali. Kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian membunuh 99 jiwa, lalu dia datang kepada seorang abid ahli ibadah. Lalu dia bilang, ya, apakah ada tobat buat saya? Orang itu bilang 99 mana bisa ada tobat buat kamu. Lalu dia kena putus asa, dibunuh orang itu. Kata Nabi SAW, dia genapkan 100 korbannya. Lalu dia bertemu dengan seorang alim, orang yang punya ilmu, yang faham. Maka dia bilang, saya sudah bunuh 100 orang. Bisa tobat gak? Kata orang tersebut, tentu saja. Namun saya sarankan supaya kamu sempurnakan tobatmu, kamu tinggalkan negerimu dan kamu pergi ke negeri sana. Ditunjuklah satu negeri. Begitu dalam hadis. Tidak dirincikan juga negerinya yang mana. Akhirnya dia pergi ke sana. Dalam perjalanan ajalnya datang. Meninggal dunia.
Maka kata Nabi SAW, Allah datangkan malaikat penyiksa dan malaikat kasih sayang. Orang kalau meninggal dalam kondisi beriman, yang datang menjemput ruhnya, malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Kalau orang kafir, orang munafik, orang maksiat ini dominan itu akan disambut oleh malaikat penyiksa. Maka pada saat itu, dua malaikat ini kata Nabi SAW berselisih siapa yang mengambilnya. Allah datangkan malaikat yang ketiga menengahi mereka. Lalu berkata, coba ukur jarak dia dengan negerinya dan jarak antara di tempat dia mati ya, dengan jarak antara dia dengan negeri yang dia mau perbaikin amalnya. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mendekatkan negeri yang dia mau pergi bertobat itu 1 jengkal, sehingga lebih jauh 1 jengkal dari negeri yang dia berbuat dosa. Maka diambillah ruhnya oleh malaikat kasih sayang. Nah ini menandakan dia menentukan jalannya ingin taubat di akhir hidupnya. Penuh hidupnya dengan dosa, 100 orang dibunuh. Tapi akhirnya tergantikan dengan dia beramal. Ya. Amal ahli neraka, ahli surga, dia tahu ini. Ya. Kan kita tahu nih, untuk masuk surga apa? Sholat, puasa, semua ibadah-ibadah lah, zikir, berdoa, jenguk orang sakit. Sudah kita tahu, kalau kita buat pasti masuk surga. Gak ada halangannya, tinggal jaga keikhlasan, ikuti tata cara yang benar, selesai. Gitu kan? Dan tidak mungkin salah dengan itu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sungguh surga lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri. Begitu juga orang masuk neraka gampang. Dia tinggal buat, dia mencuri, dia membunuh, riba, segala macam. Maka ujungnya neraka, itu pasti. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Maka orang sebenarnya menentukan sendiri jalur dia atau jalan dia. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi jangan difahami ini Allah kayak zalimi hambanya gitu ya. Allah pilih ini sengsarain aja, ini bahagiakan. Allah tidak begitu. Sifat Allah, Allah maha adil, Allah maha sempurna gitu ya. Nah di sini kita masuk penjelasan Ibnu Rajab. Tadi itu kita korek mutiara ilmu dulu. Ibnu Rajab membahas, tadi saya sempat baca bahwasanya hadis ini menunjukkan ada 120 hari janin mengalami perubahan dalam 3 tahapan. Kalau 120 hari kita bagi 1 bulan 30 hari berarti 4 bulan. Makanya sering dibahasakan janin sebelum 4 bulan belum ada ruhnya. Kalau sudah 4 bulan ada ruhnya. Ya. Ini berkaitan dengan sebuah hukum yang lain. Kalau ada wanita hamil kemudian keguguran sebelum 40 hari, maka berarti itu dianggap belum manusia karena belum ada ruhnya. Tapi kalau 44 bulan ke atas, 120 hari, itu sudah ada ruhnya. Maka kalau ada ruhnya, berarti konsekuensi janji Allah dan Rasulnya benar. Dia akan nanti ketemu sama orang tuanya dalam kondisi dewasa, di surga sudah 33 tahun, dia akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Tapi itu setelah peniupan ruh, karena sudah sempurna peniupan ruh. Makanya dikatakan sini 120 hari, itu prosesinya. Kemudian selanjutnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an di banyak ayat tentang perubahan janin pada tahapan-tahapan ini. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 5, ini surah nomor 22 dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Hai manusia, jika kalian meragukan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ayat ini jelas maksudnya tentunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam manusia pertama dari tanah, proses sesudahnya semua keturunannya dari sperma kecuali Nabi Isa tadi kita katakan ya. Dan seperti yang dijelaskan di bahasan hadis kita, segumpal darah, kemudian segumpal daging, baru kemudian ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tahapan ini, air mani, segumpal darah dan segumpal daging di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di ayat lainnya Allah juga atau dia-nya besar kata ganti Allah, menyebutkan tambahan informasi melalui firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 12 sampai ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Sesungguhnya kami, K-nya besar, kata ganti, Allah dan para malaikat. Jadi perbedaan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sendiri, Allah mengatakan aku atau saya. Tapi kalau Allah menggunakan kami, berarti Allah libatkan para malaikatnya. Bukan karena Allah butuh ya, tapi karena Allah tugaskan. Nah di sini dikatakan, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang terus turun-temurun di setiap laki-laki, anak Adam pasti akan ada spermanya. Kami jadikan saripati itu atau air mani itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim setelah ketemu dengan sel telur. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya beda sama tadi sperma, darah, dan daging. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tentu ini semua ayat-ayatnya membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi tentang prosesi penciptaan manusia yang membuktikan Allah itu ada. Ini fakta yang tidak mungkin manusia bisa bantah. Para orang-orang ateis meyakini sekarang Bapak Ibu sekalian, penduduk bumi yang paling sempurna manusia. Bisa bangun bangunan menjulang ke langit ya. Kemudian bisa membuat sekarang mungkin handphone, mobil dan segala macam. Nah itu tidak bisa hewan lakukan. Alam hewan beda gitu kan. Walaupun banyak hewan, walaupun mereka berkumpul, manusia itu dianggap paling sempurna. Tapi kalau kita kembali ke fakta, karena mereka menolak ada Tuhan, maka kalau kita tanya lalu siapa yang ciptakan manusia? Dengan penemuan ilmiah memang betul dari sperma, sel telur, segumpal darah, segumpal daging, lalu kemudian terbentuk tulang-tulangnya. Setelah sempurna semua tulang-tulang dengan sumsumnya, baru terbentuk otot-otot dan urat saraf. Dan itu masih kurang bagus kelihatan. Begitu nanti Allah kasih kulit, nah barulah sempurna seperti kita. Maka Allah bilang seperti itulah kami ubah menjadi ciptaan atau makhluk yang lain. Sempurna tiba-tiba, karena komposisinya sudah dirapikan lalu dibungkus dengan kulit sehingga bagus kelihatan. Karena manusia kalau terkupas kulit mukanya misalnya, maka jadi jelek kelihatan. Ya, belum sempurna maksudnya, bukan jelek menjelekkan ciptaan Allah, bukan. Tapi beda dengan makhluk yang sudah sempurna. Makanya Allah bilang kami ciptakan dengan ciptaan atau yang lain gitu ya. Inilah tujuan tahapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini mengenai penciptaan manusia sebelum ditiupkan ruh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, manusia diciptakan dari 7 tahapan. Kemudian dia membaca ayat ini. Maksudnya ayat ini dibaca sebagai dalil gitu ya. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa manusia diperbolehkan untuk menggugurkan janin dalam perutnya sebelum ruh ditiupkan padanya. Dan mereka menganggapnya hal itu seperti azal. Tahu azal ya? Azal itu menuangkan sperma di luar rahim. Zaman dulu orang belum ada KB, ya alat kontrasepsi dan sejenisnya belum ada. Maka bagaimana orang kalau tidak mau istrinya hamil, dia azal. Jadi sperma dikeluarkan di luar, dan itu disebutkan para sahabat mengatakan kami dulu berazal di masa Nabi SAW dan Al-Quran turun, tapi Nabi tidak melarang kami. Nah di sini para ulama, ada sebagian ulama mengatakan kalau ada hal-hal yang urgen, misalnya kalau perempuan ini hamil, maka nanti secara medis terbukti dia hidup atau anaknya hidup. Atau dipastikan anak itu nanti setelah cek medis dia akan cacat total. Nah itu masih kecil, belum ada ruh ya. Maka di situ dibolehkan dia menggugurkan. Ya. Di sini kata beliau, dan itu dianggap oleh sebagian ulama seperti azal. Azal itu berarti memang sengaja dia nggak mau punya keturunan dulu gitu ya. Nah itu dianggap seperti azal karena akan ada mudaratnya besar. Tetapi kalau tidak ada mudaratnya nggak boleh. Karena salah satu tujuan kita diciptakan adalah populasi. Kita untuk perkembangbiakan ya. Jadi kita nggak boleh Bapak Ibu sekalian tidak punya keturunan sementara kita punya kemampuan. Kalau kita tidak, Allah takdirkan belum dikasih ya sudah. Tapi tetap kita ikhtiar. Selama tidak bentrok dengan sunnatullah, kita boleh minta. Maksudnya walaupun mandul misalnya. Mandul itu kan ada pada sebagian manusia, tapi itu bukan mustahil Allah bisa ubah. Makanya kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah mandul tapi hanya hamil tetap gitu ya. Kemudian juga kita tahu istrinya Nabi Zakaria ya dalam surah Maryam. Nah itu semua menggambarkan masalah itu. Dikatakan namun ini adalah pendapat yang lemah, masalah menggugurkan, karena harus ada uzurnya, gitu kan? Karena janin adalah anak yang sudah jadi dan mungkin sudah berbentuk,
sedangkan pada azal anak memang belum ada sama sekali. Para sahabat kami menegaskan bahwa jika anak sudah menjadi segumpal darah, maka ia tidak boleh digugurkan, karena ia sudah membuahi rahim. Berbeda dengan air mani yang belum membuahi rahim, atau bahkan mungkin tidak akan pernah membuahi rahim. Maksudnya Ibnu Rajab, penulis buku ini bilang, kalau pendapat kami nggak boleh. Pokoknya kalau sudah hamil, baru awal pun mual-mual tetap nggak boleh digugurkan. Tetap nggak boleh. Dianggap itu tidak bisa disamakan dengan azal. Nah, pendapat pertama tadi mengatakan boleh, tapi itu pun ada batasan-batasannya. Itu mengatakan kena seperti azal, kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sekarang kita penulis coba masuk ke potongan hadis selanjutnya. Beliau ingin rincikan kayak tadi kita rincikan ya. Demi Allah, potongan hadis tadi kan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, titik-titik, hingga akhir hadis. Lalu tadi kan dia didahului oleh takdir, lalu dia berbuat amalan neraka, lalu dia meninggal lalu masuk neraka kan gitu. Ada yang berpendapat bahwa bagian ini merupakan sisipan dari perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang menukil, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tapi hadis semakna juga diriwayatkan dari Nabi SAW melalui berbagai jalur. Dari dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Ya, artinya bagaimana kita memilih amal terakhir kita. Kita beribadahkah, kita bermaksiatkah, itu tergantung kita memilihnya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna rajula la ya'malu," dalam tanda kutip, "az-zaman at-tawil bi amali ahli jannah, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar, wa inna rajula la ya'mal," tanda kutip, "az-zaman at-tawil bi amali ahli nar, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang beramal dalam waktu yang lama dengan amalan penghuni surga, kemudian amalnya diakhiri dengan amalan penghuni neraka. Dan sungguh seseorang beramal dalam waktu yang lama dengan amalan penghuni neraka, lalu amalnya diakhiri dengan amalan penghuni surga. Riwayat yang di bawahnya itu, yang kalau pegang buku dalam Sahih itu riwayat tadi yang saya cerita, orang yang membunuh dirinya di perang Uhud. Ya, itu riwayat di bawahnya. Saya tidak bacakan lagi. Namun ada sebuah riwayat yang menarik untuk kita singgung di sini. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu duduk dengan dua orang sahabat yang lain, berarti 3 orang sahabat. Terus Nabi Muhammad SAW lewat di dekat mereka lalu berkata begini, "Salah satu dari kalian bertiga ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud." Masih hidup Nabi sudah bilang begitu, tapi itu mukjizat ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, setelah Nabi bilang itu saya betul-betul ketakutan sekali. Saya ketakutan sekali. Kenapa ketakutan? Karena saya tahu 2 orang teman saya ini soleh banget. Dua-duanya sibuk belajar untuk ilmu, dua-duanya ikut jihad dan segala macam gitu. Dan tambah rasa takut saya karena salah satunya ikut perang lalu mati syahid. Tersisa saya sama 1 orang lagi. 1 orang ini sangat luar biasa nuntut ilmu sampai Nabi tunjuk menjadi da'i. Karena luasnya ilmunya. Tapi rupanya Nabi waktu utus dia menjadi da'i dan menyampaikan risalah agama ini kepada Musailamah al-Kadzab. Ini yang mengaku nabi palsu di daerah Yamamah namanya. Nah, ini Musailamah dia kayak semacam tokoh masyarakat di daerah Yamamah ini dan dia ngaku nabi. Orang-orang banyak setuju dengan dia, kaumnya. Kenapa? Bukan karena mukjizat dia punya, tapi karena fanatik kesukuan. Nah, itu kan Quraisy terkenal karena ada Muhammad SAW yang ngaku sebagai nabi. Nah, ini suku kita sekarang nabi, kita dukung, nah, gitu. Walaupun jahil, walaupun salah. Gitu. Nah, waktu orang ini datang, kemudian sebelum tiba di Yamamah, Musailamah al-Kadzab temuin dia di luar negeri mereka, luar kampung, luar kotanya, lalu negosiasi. Dia bilang begini, kalau kamu mau bilang sama kaum saya, bahwasanya saya ini juga utusan Allah, sebagaimana Muhammad diutus, kamu akan saya berikan apa yang kau mau. Saya kasihkan kamu jabatan, kasih kamu harta, kasih kamu segala macam. Rupanya orang ini setuju. Ini penentuan dia sendiri ya. Akhirnya dia murtad dari agama Islam. Karena dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia dukung Musailamah al-Kadzab. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar memerangi dan orang ini ikut terbunuh.
Orang ingin terbunuh. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya sangat senang ya karena ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah orang ini. Ya. Karena memang dia terbunuh dalam kondisi kufur. Ya, seperti itulah. Jadi memang harus hati-hati. Kita itu harus istiqomah. Sekali jaga sholat ya, sholat jaga terus, tutup aurat terus, halal terus gitu ya. Kita usahakan istiqomah sampai wafat. Karena jangan sampai nanti di akhir hidup kita tentukan sendiri salah jalan. Ya. Ada satu di antara jemaah kita, semoga Allah ampuni, sudah meninggal, subhanallah. Saya cukup lama isi pengajian di rumah beliau. Setelah saya isi di rumah pengajian, cukup banyak perubahan. Karena sudah banyak mereka bertanya suami istri. Subhanallah, satu waktu saya datang, taklim kita habis duhur itu. Saya makan siang sama bapak itu. Terus dia cerita lah, Ustaz saya doakan saya lagi dapat proyek begini begitu. Proyek ikan besar sekali, modalnya sekian puluh miliar atau berapa gitu. Oh saya bilang, oh, Masya Allah Pak, mudah-mudahan berkah gitu ya. Tapi saya nggak sengaja tanya, saya bilang, terus Bapak mulai modalnya dari mana Pak? Gitu. Oh saya dari ini, dipinjamkan sama bank sih, riba gitu. Ini orang, saya lihat betul-betul perubahan total, sudah hijrah gitu ya. Tapi syaitan itu selalu melihat mana pintu di mana kita lemah. Nah dilihatlah kelemahan orang di situ, misalnya masalah cari harta ini, maka syaitan masuk di situ. Dianggap udah nggak apa-apa deh, kan pinjaman riba ya sudah nanti gampang mungkin bisa taubat atau diperkecil bunganya atau yang semisalnya. So saya ingatkan Pak, maaf Pak ya, riba itu lebih berat daripada zina. Zina itu masih lebih ringan. Karena Nabi SAW bilang, saya ingatkan haditsnya, riba itu 73 tingkatan. Tingkat paling rendahnya seperti orang zina sama ibunya. Nah dalam bab zina yang paling berat, zina dengan mahram kan. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara misalnya. Nah, ini ponakan sama tante atau paman. Ini semua ini mahram, ini lebih berat hukumannya. Tapi itu masuk setara dengan dosa teringannya riba. Karena bahaya. Nah, dosa riba yang tertinggi 73-nya adalah setara dengan orang merendahkan seorang muslim. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain gitu ya. Itu berat sekali seperti bab riba yang paling tinggi. Nah, intinya pada saat itu saya nasihatin, beliau kayak nggak anggap remeh. Subhanallah, tidak jalan berapa bulan setelah itu tertipu dan segala macam hal, akhirnya rumah harus dijual, akhirnya jadi sakit dan jadi segala macam. Nah sudah meninggal, saya sudah tidak ikuti lagi bagaimana meninggalnya, tapi saya dapat informasi meninggal setelah beberapa waktu, terus istrinya juga meninggal. Tapi istrinya itu sangat patuh gitu, mau mengingatkan suaminya jangan segala. Akhirnya mereka sampai jual aset karena itu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita ini sudah merasa diri kita sudah hijrah, sudah istiqomah, tapi ternyata masih ada celah di mana syaitan masuk untuk menyesatkan kita, jadi harus hati-hati. Baik, selanjutnya, inna rajula la ya'malu 'amala ahlin jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Wa inna rajula la ya'malu 'amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Ya. Jadi di sini ada riwayat ini Nabi sebutkan setelah orang yang tadi ikut di perang Uhud, kemudian dia perang tebas orang sana sini, lalu kemudian dia bunuh diri, gitu kan? Nah orang ini, waktu dia meninggal, Nabi SAW sebutkan hadits ini. Sungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni surga dalam penglihatan manusia. Maksudnya dia, oh ini bagus nih, jilbab besarnya, ini apa sholatnya, ini segala macam. Tapi ternyata dia di belakang orang tidak tahu dia apa. Kayak dia riba, dia mencuri, dia menipu. Berapa banyak orang yang datang di pengajian mengeluh sama saya, Ustaz, waduh di pengajian ini ternyata kita pikir cuma performanya bagus, ternyata menipu. Ya, kumpulin uang dari sana sini lalu menipu orang. Jadi kita tidak boleh juga terpengaruh hanya dengan performanya orang, tapi kita lihat bagaimana keimanannya orang gitu ya, dan kualitas kerjanya itu yang benar. Ya, jangan cuma sekedar itu, karena nanti kita bisa menyalahkan agama dari performan dia yang salah, kita anggap oh semua orang hijrah begitu, itu keliru. Ya, karena banyak orang juga yang menunggangi komunitas kita yang sudah hijrah ini untuk merusak, ya, merusak citrahnya gitu, sehingga orang tidak tertarik untuk hijrah gitu. Baik, sungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni surga dalam penglihatan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni neraka dalam penglihatan manusia, padahal ia termasuk penghuni surga. Dalam riwayat Bukhari, rahimahullah, ditambahkan riwayat lain, innamal a'malu bil khawatim, setiap amal tergantung penutupnya.
Baik, kemudian sabda Nabi SAW dalam penglihatan manusia, maksudnya manusia yang menilai perbuatannya, menunjukkan bahwa hal yang tersembunyi dalam perkara itu berbeda dengan apa yang terlihat. Dan bahwa akhir yang buruk terkadang disebabkan karena rahasia batin hamba yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Berupa perbuatan, garis miring, niat buruk, dan hal semisalnya. Sifat buruk yang tersembunyi ini menyebabkan datangnya akhir yang buruk pada saat kematian. Makanya pernah saya singgung kan, kita kalau mau tahu ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu dari amal terakhir sebelum meninggal. Sehebat apapun dia jaga penampilan dia, performan dia misalnya, tapi tetap Allah akan tunjukkan sebelum dia meninggal amal yang terakhir dia kerjakan. Orang itu memang biasa ngaji, biasa sedekah, biasa sholat, meninggal dalam kondisi begitu. Orang yang terbiasa memang menipu segala macam, walaupun di mata orang dia bagus, tetap Allah akan bongkar nanti sebelum meninggal, terlihatlah perbuatan buruknya. Maka kita tidak bisa merahasiakan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bongkar semua itu. Ya, semoga Allah jaga kita istiqamah di atas iman dan amal saleh ya. Demikian pula kata Ibnu Hajar rahimahullah, terkadang seseorang melakukan amalan penghuni neraka sedangkan dalam hatinya terdapat sifat atau niat tersembunyi berupa kebajikan. Kemudian sifat baik yang tersembunyi itu menjadi dominan di akhir usianya sehingga menyebabkan ia mendapat husnul khatimah. Abdul Aziz bin Abu Rawat berkata, aku pernah menjenguk seseorang menjelang kematiannya yang sedang ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Seseorang mengatakan di akhir pembicaraannya, dia mengingkari apa yang engkau katakan dan ia mati di atas keadaan tersebut. Aku pun bertanya tentangnya, ternyata ia seorang pecandu khamr. Beliau melanjutkan, takutlah kalian dari dosa karena dosanya yang menjerumuskannya. Jadi ada orang itu, dia minum khamr tapi dia sembunyi. Dia rahasiakan. Terus pada saat dia mau meninggal, orang coba bilang la ilaha illallah, dia tidak bisa ucapkan. Lalu orang ini heran, kok bisa? Orang ini selama hidup kita taunya soleh, kenapa dia nggak bisa ucapin? Nah, ada yang mengatakan waktu orang itu meninggal, percuma engkau mentalkinnya karena dia tidak bisa mengucapkannya. Lalu setelah ditanya, ternyata orang ini memang biasa ya minum khamr dan tidak bertobat dari dosa itu. Dahulu Sufyan rahimahullah Ats-Tsauri sangat gelisah. Beliau menangis seraya berkata, aku takut bila aku tercatat dalam Ummul Kitab atau Lauhil Mahfudz sebagai orang yang celaka. Aku takut jika iman dicabut dariku ketika ajal menjemputku. Maksudnya orang-orang salafus saleh dulu itu Bapak Ibu sekalian menanamkan dalam diri mereka tidak berbangga dengan amal yang sudah dibuat dan mereka terus khawatir. Kayaknya takut kurang nih, maka dia tingkatkan lagi kualitasnya. Dia ulangi lagi ibadah itu dengan baik supaya jangan sampai dia su'ul khatimah. Jangan sudah semangat-semangat, ternyata akhirnya dia kendor lalu kemudian ditinggalkan sama dia. Nah itu yang dimaksudkan dalam sini. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, saya takut nih, rasa takut ini positif. Jangan sampai di Lauhil Mahfudz tercatat kalau aku ini termasuk orang celaka. Ya seperti itulah. Malik bin Dinar rahimahullah, ini ulama lain, berdiri sepanjang malam dengan memegang jenggotnya seraya berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sungguh engkau telah mengetahui siapa saja penghuni surga dan siapa saja penghuni neraka. Lalu di manakah di antara dua negeri itu yang akan menjadi tempat tinggal Malik? Maksudnya dia terus mengingatkan dirinya, kamu belum ada jaminan loh masuk hidup di surga, masuk di surga. Kamu juga belum tentu ada jaminan selamat dari neraka gitu ya. Maka dia bilang, di sini kita ya harus hati-hati. Karena Malik bin Dinar mengingatkan dirinya sendiri agar jangan sampai dia lalai. Jangan sampai dia lalai. Karena itulah para sahabat dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan salafus saleh takut terkena penyakit nifak, pura-pura beriman. Dan kegelisahan serta kekhawatiran mereka akan bahaya itu sangatlah besar. Seorang mukmin mudah semestinya merasa takut terkena penyakit nifak, ya, nifak asghar atau kemunafikan kecil, ya. Dan khawatir apabila sifat itu menguasai dirinya di akhir hayatnya sehingga menyebabkannya terjangkit nifak akbar. Orang bisa saja menjadi munafik tulen dimulai dari nifak yang kecil, ya, pura-pura gitu ya. Dia pura-pura beramal, dia perindah sholatnya, ibadahnya hanya karena diidatkan ini. Atau dia pura-pura terlihat soleh atau soleha tapi ternyata dia tidak benar, ya. Atau apalah banyak hal ya, yang dia pura-pura seakan-akan mata atau anggota tubuhnya semua soleh tapi ternyata dia melihat hal yang haram atau mendengar yang haram atau semuanya. Ini bisa saja semuanya nanti membawa kepada kemunafikan yang besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat buruk yang tersembunyi dapat mengantar kepada su'ul khatimah.
Jadi pasti Allah akan buka di akhir hidupnya. Ya, bagaimanapun ya yang dia sembunyikan tetap Allah akan buka. Oleh karena itu orang mukmin itu harus nampak nyata. Apa yang nampak di depan wajahnya itulah dalam hatinya. Ya, suka tidak suka ya. Dia salah, dia mengakui salah, dia benar berpegang pada kebenaran tersebut. Nah ini. Sungguh Nabi SAW dalam doanya banyak mengucapkan, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya. Kemudian beliau ditanya, wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Lalu apakah engkau khawatir terhadap dirimu atau terhadap kami? Maka Nabi mengatakan, Na'am, innal quluba baina isbu'aini min asabillahi jalla jalalu yuqallibuha kaifa yasha. Ya, karena hati itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, dia membolak-balikkannya sekehendaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi melalui jalur Anas. Salah satu makna hadis ini adalah Allah bisa melihat kondisi dan keadaan orang yang munafik, yang pura-pura gitu ya. Kemudian Allah balik dia, bongkar dia, sehingga akhirnya ketahuan ternyata dia ini bukan seperti yang orang-orang lihat. Nah seperti itu. Kemudian yang riwayat terakhir tentunya, riwayat Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innal quluba bani Adam kullaha baina isbu'aini min asabir rahman jalla jalalu yusarrifu haitsu yasha thumma qala Allah musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati seorang atau seluruh Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia memalingkannya sekehendaknya. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, sesungguhnya membolak-balik atau mengalihkan hati seorang atau hati seseorang, maka alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Dan terdapat banyak hadis yang semakna dengan hadis ini. Karena kalau Allah tidak memberikan dukungan kepada kita untuk kita berada di atas ketaatan kepadanya, hati kita akan berpaling tentunya. Hati kita bisa berpaling. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu bahasanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.